Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Rasulillah wa akramana bisabab wujudi Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, dengan keberadaan mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kedamaian di negara kita ini, amin ya rabbal alamin. Amin. Dan para ulama, para kiai, para asatidah dan tuan-tuan guru yang hadir pada malam ini, kita doakan mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada mereka untuk melanjutkan risalah misi Nabi Muhammad SAW dan diberikan kesabaran di dalam berdakwah untuk menyampaikan misi Nabi Muhammad SAW. Dan yang kepada Sahibul Bait yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, karena hal yang semacam ini menghidupkan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan syiar Islam. Insya Allah Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam rezekinya, keberkahan di dalam keluarganya dan anak-anaknya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada sesepuh orang kampung ini, kaum muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya. Hajat dunia dimudahkan oleh Allah, hajat akhirat penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Habib tidak mau lama kalau berbicara. Sekarang Habib kasih kesimpulan hidup di muka bumi ini. Banyak anak-anak atau kaum muslimin muslimat yang ada pada saat ini mengaji di mana-mana, bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya Islam, tapi perbuatan bukan perbuatan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan banyak orang tuanya memasukkan mereka ke madrasah-madrasah, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Pulang dari rumahnya tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Justru mereka pulang ke rumahnya menjadi bejat, ilmunya banyak yang tidak manfaat. Padahal ulama banyak, padahal habaib banyak. Apa itu yang menyebabkan itu semuanya? Maulid di mana-mana dibaca. Ini banyak yang dilupakan oleh ulama saat ini yang harus dihidupkan lagi. Ingat, kunci kesuksesan kita di muka bumi, kunci kesuksesan keberkahan ilmu kita di muka bumi, kembalilah ke ayat Allah. Kita hidup di muka bumi ini cuma butuh satu, yaitu ridho Allah. Dan Allah selalu menekankan
kita, ridhonya Allah tergantung kedua orang tua kita. Ini banyak bapak ibu mendidik anaknya mulai kecil nggak tahu cara berbakti sama bapak dan ibunya. Mulai kecil anaknya didudukin sama anak-anak yang bejat, lalu bapak ibunya nggak kuat lagi sama anaknya, anak dibuang ke pondok, sehingga anak itu nggak tahu bakti sama bapak dan ibunya. Dia mondok ke pondok pesantren, jangan mimpi dia akan mendapat ilmu yang bermanfaat atau yang barokah. Kenapa? Karena dia sudah salah jalan. Ente lihat semua wali Allah yang ada di muka bumi ini, pasti mulai kecil sebelum dia mondok, sebelum dia ngaji, diajarin adab, bagaimana adab sama bapak, bagaimana adab sama ibu terutama. Bahkan bajingan dulu, preman dulu itu dia nggak banyak datang ke dukun, tidak minta ilmu kebal, cuma minta ridho ibunya. Walaupun bajingan, kalau ibunya ngasih izin selamat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saat ini Anda bingung sebagai orang tua bagaimana mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak tahu mendidik akhlak kepada anak. Kenapa? Karena pikiran bapak ibu yang penting saya mencari uang, anak simpan aja madrasah, anak simpan ada di pondok, sehingga dia nggak tahu akhlak, nggak tahu mencium kaki ibu, nggak pernah mencium kaki ibu, mencium tangannya ibu, bahkan tidak pernah minta doa. Lihat Habib Ali Habsyi, bagaimana beliau ketika ada pengajian duduk dia di belakang di depan, selesai pengajian itu ibunya dipegang tangannya, letakkan di dadanya, mah doakan saya supaya saya kayak Habib Fulan. Selalu begitu. Bahkan saking sayangnya ibunya sama Habib Ali Habsyi, ibunya itu penceramah, dia ceramah depan umum. Hai kaum muslimat, perhatiin aku ini, anakku Ali bin Muhammad Al Habsyi, ketahuilah aku ridho dengan anakku ini. Yang jadi ketika ibunya meninggal, itu Habib Al Habsyi mengatakan, kalau seandainya ibuku itu menjual aku di pasar seperti budak atau seperti ikan-ikan apa, tapi ibuku itu ridho, maka aku ikhlas, yang penting ibuku bahagia. Ini didikan seorang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW ketika usia 6 tahun ibunya sakit habis ziarah ke abahnya dan meninggal dunia. Rasulullah usia 6 tahun. Apa kata Ummu Aiman melihat anak yang kecil, melihat ibunya meninggal dunia? Dia gak tega. Rasulullah betul menangis, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau sendiri yang menggali kuburannya, yang menggali kuburan ibunya. Anak usia 6 tahun, mungkin banyak anak sekarang yang yakin, tapi belum tentu anak yang kecil bisa menggali kuburan ibu atau bapaknya. Tapi Nabi Muhammad dialah yang menggali kuburan ibunya. Lalu Ummu Aiman gak tega melihat Nabi Muhammad menangis ketika ibunya mau dimasukkan ke dalam kuburan. Kata Ummu Aiman, ya Rasulullah, jangan kau lihat ini ibumu. Tetap Rasulullah mau turun ke dalam kuburan karena ingin menguburkan ibunya, dan Rasulullah sendiri yang menguburin ibunya itu. Ketika Rasulullah SAW dewasa, dia ziarah ke ibunya. Fabaka Rasulullah SAW fa'abka awhaulahu. Rasulullah ziarah ke ibunya itu menangis, bahkan yang ikut dengan Nabi Muhammad menangis. Inilah bakti Nabi Muhammad kepada ibunya. Di dalam hadis riwayat menceritakan 3 hari 3 malam Nabi Muhammad menangis di kuburan ibunya. Itu bakti anak yang usia 6 tahun sudah tahu cara bakti sama ibunya. Bahkan ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah lahir itu Halimatus Sa'diyah ingin membawa ziarah, itu waktu mau dibawa ke rumahnya itu waktu di jalanan bebatuan mengucapkan salam Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu Rasulullah waktu dia tinggal di kota Madinah mengatakan, wahai para sahabatku, aku masih ingat bebatuan yang ada di kota Makkah yang mengucapkan salam kepada aku. Bahkan aku tahu bentuknya itu batu. Allahumma sholli ala Muhammad. Batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, diingat oleh Nabi Muhammad, bahkan bentuk batu itu tahu. Sedangkan kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad tidak tahu kepada kita? Masa Nabi Muhammad tidak akan mengenal kita? Pasti dia akan mengenal kita. Cuman kenapa bacaan maulid yang kita baca tiap hari masuk kuping hilang begitu saja? Satu, pasti kita belum dapat ridho Allah. Kalau kita dapat ridho Allah, akan dipermudahkan oleh Allah memahami ilmunya Nabi Muhammad.
Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah Ta'ala berkehendak engkau menjadi orang baik, Allah Ta'ala kasih pemahaman mudah untuk mengenal Allah, akan dikasih pemahaman mudah untuk mengenal Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, sepulangnya di majelis ini, ajarilah anak-anak didik Anda bagaimana cara cium tangan ibu, ajarin anak-anak didik Anda bagaimana cara mencium kaki ibu, dan ajarin anak didik Anda bagaimana supaya dia tidak berjalan di depan bapak dan ibunya. Ini ajaran Nabi Muhammad, ini ajaran ulama kiai kita dulu itu begitu ahlaknya sama kulitannya. Adapun kita saat ini, bapaknya tukang becak, mentang-mentang anaknya mondok lebih hebat daripada bapaknya. Bagaimana ilmunya akan berkah? Sudah berapa banyak orang lulusan pondok pulang ke rumah jadi bajingan? Sudah berapa banyak manusia keluar dari madrasah pulang ke rumahnya nggak jelas hidupnya? Kenapa? Karena mereka melupakan ridho Allah tergantung dari orang tuanya. Oleh sebab itu, tekankan lagi wahai bapak, didik mulai kecil anak kalian supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah anak itu mulai kecil tahu bakti sama bapak dan ibunya, pastikan pasti Allah Ta'ala bimbing hatinya, pasti Allah Ta'ala bimbing bagaimana dia akan mengenal Allah dengan baik dan benar. Tapi kalau dia tidak dibimbing bagaimana bakti sama kuitannya, seandainya dia alim maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Nabi sudah mengatakan di akhir zaman ini, sayati zamanun ala ummati kalamuhum kakalamil anbiya. Ini akan datang pada satu zaman, ini zaman kita, omongnya banyak kayak Nabi, hebat. Ente mau ceramah apa aja tinggal buka Google bisa saat ini. Wa fi'luhum kafili Fir'aun, cuman perbuatan mereka tidak seperti Nabi, kayak Fir'aun. Wa qalbuhum kaqalbi dhi'ab wal asad, hati mereka kayak macan dan serigala. Waliyadzubillah. Ini saat ini anak-anak ini bisa ceramah, kalian bisa ceramah, tinggal buka Google, buka YouTube, mau model kayak apa bisa. Tapi kita kekurangan orang yang kayak dulu. Waqad rajatil asra min qabli haula wa himmatuhum nailul makarim wal fadri. Laqad rafadud dunyal garur wa ma sa'ulaha walladhi ya'ti yubadu bil badri. Fagiruhum hurrun wa dul mali munfiqun raja'as sawab fi sadi subli. Libasuhum taqwa wa simahumul haya wa qasduhum rahman fil qawli wal fi'li. Aqaluhum siddiq wa af'aluhum huda wa saraluhum manzu'atun minal ghilli wal izzi. Kita mau cari ahli ekonomi banyak, mau ahli komputer banyak, mau ahli dunia ya, ahli kedokteran banyak. Tapi kita saat ini kekurangan orang ahli Al-Quran, kita kekurangan orang apabila disebut nama Nabi Muhammad tubuhnya gemeteran karena takut kepada Allah. Kita kekurangan ahli hadis, kita kekurangan ahli fikih, kita kekurangan ahli nasab, kita kekurangan tentang hukum-hukum akhirat. Yang banyak anak kita kan sekolah umum, yang penting jadi punya kita S1, S2, padahal mereka juga tidak kaya. Ini yang terjadi bagi kaum muslimin muslimat. Yang terakhir, yang harus Anda bawa pulang pada saat ini, melihat keadaan sudah kayak gini, banyak orang meninggal mendadak, banyak ekonomi yang mengeluh, tapi Anda tidak pernah mengeluh ketika anak Anda meninggalkan sholat. Anda tidak mengeluh ketika anak Anda terlambat sholat. Ingat, sholat itu identitas Anda dengan Tuhan Anda. Istilah bahasa, sholat itu KTP ente. Kalau ente nggak punya KTP, jangan mimpi ente bisa keluar negeri. Kalau ente nggak punya KTP, jangan mimpi ente bisa sekolah. Sholat identitas. Kalau ente nggak sholat, ente nggak punya identitas. Jangan mimpi ente akan mengenal Allah, jangan mimpi ente akan mengenal Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, yang perlu Anda perhatiin pada malam hari ini, ketika pulang ke rumahnya, ketika ente sholat, banguni anaknya, pegang dadanya, doakan, mintakan kepada Allah supaya anak Anda menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, bimbing sholatnya dia. Insya Allah cahaya Allah akan melekat ke dalam hatinya. Pasti anak Anda atau enggak alim jadi orang kaya. Buktikan omongan Habib, enggak bakalan anak yang berbakti sama orang tuanya dia enggak sukses. Kalau enggak sukses agamanya, sukses dunianya. Yang penting bermanfaat untuk dunia. Paham? Alhamdulillah. Yang sini sudah paham semua. Tidak perlu lama-lama. Apa leluan Habib? Ente dikasih lama-lama juga enggak paham. Yang penting tadi sholawatan enak, memuji Nabi Muhammad, hati yang senang, insya Allah Kesimpulan pada malam ini cuma dua. Yang pertama, contoh semua aulia itu bagaimana berbaktinya sama kita. Tidak bakal menjadi waliullah
atau kekasih Allah atau ahli ilmu yang istiqomah sebelum dia berbakti sama kedua orang tuanya. Bakti kedua orang tuanya gimana? Kalau abah ibu ente rumahnya kecil, rumah ente besar, ganti ente tinggal di rumah yang kecil, abah ibu ente pindahkan ke rumah yang besar. Anak yang soleh dan solehah. Kalau abah ibu ente tidur di atas ranjang yang tinggi, ente tidur di bawah. Sampai detik ini Habib tidak pernah tidur di atas ranjang yang ada apa kayu-kayunya itu. Habib selalu tidur di bawah, menghormatin abah dan ibu Habib. Pantas ilmu itu berkah. Kenapa? Karena mulai kecil sudah diajarin bagaimana bakti kedua orang tua. Ingat. Yang ketiga, kalau ente pengajian mana, kiai siapa, tuan guru siapa, tidak usah lihat siapa yang ceramah. Yang ente lihat dia membawa ilmunya Nabi Muhammad. Bawa anak ente walaupun kecil, gendong, pegang, walaupun dia ribut, walaupun dia main, ente minta melalui Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh dan soleh. Gitu aja. Imam Ghazali bapaknya orang biasa lah, orang biasa, yang fakir, orang nggak punya. Tapi setiap ada pengajian, walaupun dia kayu orang susah, tidak pernah lepas dia hadir pengajian. Setiap pengajian dia minta kepada Allah. Setiap pengajian datang kepada kiainya atau gurunya, guru doakan saya supaya punya anak yang soleh. Ini dia. Jadi Imam Ghazali. Jadi enggak, abah saya bukan kiai, tak ada kiai. Siapa bilang? Walaupun tukang becak, bilang Rabah budak jadi ulama. Betul? Tidak ada jaminan. Paham? Maka anak Habib tak ngaji, bodoh. Maka anak kiai tak ngaji, ya goblok. Apalagi anak ente tak ngaji, tambah goblok. Paham? Paham ya? Bisa betul. Anak Habib kalau nggak ngaji, ya goblok. Tidak ada lojong tanpa mengaji. Anak kiai nggak ngaji juga anak ente nggak ngaji, ya tambah goblok. Paham ya? Alhamdulillah. Ternyata yang sepakat cerdas tidak perlu lama-lama habis pengajian sudah pinter. Bawa pulang ke rumahnya. Satu, anak-anak kecil bakti kedua orang tuanya. Yang kedua, jangan tinggalin sholat. Insya Allah Allah akan beri pertolongan sama kita semuanya. Insya Allah Indonesia akan berkah, rezeki kita akan berkah. Itu kuncinya hidup. Dari mau ngaji kemana-mana, wasiatkan kepada anaknya cara bakti sama kedua orang tua. Makanya kalau Habib kasih nama al-khuluqul hasan, supaya akhlaknya baik. Karena kita ini akhlak rusak. Kalau gaya suruh baru ente bisa lebih tempat daripada Habibnya. Oh, ngaku gamis itu boleh pasar banyak, gamis juga bisa. Itu gaya apa aja bisa. Cuman pengamalan ilmu tidak semuanya manusia bisa. Itu butuh bimbingan Allah. Bimbingan Allah akan Anda dapatkan kalau sudah berbakti sama orang tua. Paham? Alhamdulillah. Mungkin cukup lah peluang Habib ada kipas anginnya, makanya sebentar. Coba ada kipas anginnya 1 jam Habib tadi. Salah siapa penelitian ngasih kipas anginnya? Sudah tahu Habibnya gemuk dan ngasih kipas angin. Salah ente. Nah, cukup sekian dari Habib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau lanjut atau udah? Udah. Kita lanjut desah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa jama'atana wa liman hadar fi hadzal istima' min ahli al-ilm wa min ahli al-tuqa wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-tajarrud ilaika ya Allah. Allahumma hayyina bi la ilaha illallah wa mu'minna bi la ilaha illallah wa ajma' ma'ahli la ilaha illallah wa taqabbal ya sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, unzur ila hadzal istima' bi ainil mahabbah wa bi ainil ladhi yarda bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa du'ain la yasma wa amalin la yurfa. Allahumma ij'alna minal mustaqimin lil ibadah, minal mustaqimin ila kalimatillah. Allahumma ij'alna min ihya'i syari'ati Rasulillah wa ij'alna min ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil qabri hasanah, wa qina min adzabid dunya wa qina min adzabil qabri wa qina min adzabil jahannam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bi sirril Fatihah.
Hadirin